Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad SAW berkata, Salman termasuk dari keluarga kami, Ahlul Bait. Kisah kita kali ini adalah seorang pencari kebenaran hakiki. Kisah seorang yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Salman Al-Farisi. Semoga Allah Jalla Jalalu meridhoinya. Marilah kita simak kisahnya. Kisah yang begitu mendalam dan terpercaya. Salman menuturkan, aku adalah seorang pemuda Persia dari suku Ashbahan. Aku berasal dari sebuah kota yang bernama Jayan. Ayahku dahulu adalah pemimpin kota tersebut. Beliau adalah orang yang paling kaya dan paling tinggi kedudukannya. Dan aku adalah makhluk yang paling beliau sayangi dan cintai sejak aku dilahirkan. Kecintaan beliau kepadaku bertambah dan bertambah. Sampai-sampai karena besarnya kekhawatiran terhadap diriku, beliau menahanku di dalam rumah, sebagaimana para orang tua menahan putri-putri mereka di rumah. Aku adalah penganut agama Majusi yang taat. Sampai-sampai akulah yang bertugas menyalakan api sesembahan kami. Mereka mempercayakannya kepadaku agar api itu tetap berkobar dan menyala sepanjang siang maupun malam. Ayahku juga mempunyai sawah yang amat luas. Darinya kami mendapatkan berbagai penghasilan bumi yang begitu melimpah. Ayahku sangat bergantung pada hasil bumi dan memperhatikan serta merawat sawah itu. Suatu ketika, ada satu hal yang menyibukkan dirinya yang mengharuskan ia pergi ke kota. Dan ayahku berkata, wahai anakku, aku sedang sibuk dan mengurus sawah-sawah itu sebagaimana engkau lihat. Tengoklah sawah itu dan uruslah hari ini saja. Aku pun keluar menuju sawah ayahku. Di tengah perjalanan, aku melihat sebuah gereja. Darinya aku dapat mendengar nyanyian dan dendangan yang dilakukan oleh para penganutnya. Perhatianku tersedot olehnya. Aku tak tahu menahu soal agama Nasrani dan seluruh agama-agama lainnya, karena lamanya ayahku menahan diriku di dalam rumah serta membatasi pergaulanku dengan orang-orang. Ketika mendengar suara-suara itu, aku masuk ke dalam gereja, penasaran terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Setelah aku perhatikan, ibadah mereka begitu membuatku takjub, dan aku pun sangat ingin sekali memeluk agama mereka. Aku berkata, demi Allah, agama ini lebih baik daripada agama kami. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan mereka sampai matahari tenggelam, dan aku juga tidak akan berangkat ke sawah ayahku. Kemudian aku bertanya kepada mereka, dari manakah asal agama ini? Dan mereka menjawab, dari negeri Syam. Menjelang malam, aku kembali ke rumah. Ayahku segera menyambutku dengan menanyakan apa yang telah aku perbuat hari ini. Kemudian aku berkata, wahai ayahanda, aku tadi melewati sekelompok orang. Ibadah mereka begitu membuatku takjub. Aku pun berhenti dan bersama mereka hingga matahari tenggelam. Ayahku terkejut mendengarnya. Dan ayahku berkata, wahai anakku, agama itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Agamamu dan agama ayahmu lebih baik dibandingkan agama itu. Kemudian aku menjawab sambil berontak, sekali-kali tidak. Sungguh, agama itu benar-benar lebih baik dibandingkan dengan agama kita. Ayahku sangat ketakutan mendengar ucapanku. Beliau khawatir kalau aku murtad dan keluar dari agama kami. Beliau pun menahanku di dalam rumah. Bahkan sampai-sampai beliau merantai kakiku. Ketika datang sebuah kesempatan bagiku, aku mengirim seorang utusan kepada orang-orang Nasara. Jika ada seorang pengendara yang ingin ke negeri Syam, beritahu aku. Itulah pesanku kepada mereka.
Tak lama setelah itu, ada seorang yang ingin berangkat ke negeri Syam. Mereka memberitahuku keberadaan orang ini. Aku pun berusaha melepaskan diri dari ikatan sampai akhirnya aku berhasil meloloskan diri dan berangkat bersama mereka ke negeri Syam. Sampailah kami ke negeri Syam tersebut. Kemudian aku bertanya, siapakah orang yang paling mulia dalam agama ini? Kemudian mereka menjawab, Uskup, sang kepala gereja. Maka aku mendatangi sang uskup dan berkata kepadanya, aku sangat ingin memeluk agama Nasrani. Aku bertekad untuk tinggal bersama Anda, berhikmat dan mengabdi serta belajar kemudian beribadah bersama Anda. Kemudian uskup mempersilahkan aku masuk. Aku pun masuk dan mulai mengabdi kepadanya. Namun, tak lama setelah itu aku mengetahui dirinya yang sebenarnya. Ia ternyata adalah seorang yang sangat jelek. Ia memaksa para pengikutnya untuk bersedekah dan membayar sejumlah uang dengan alasan untuk sedekah dan berinfak di jalan Allah. Tapi sebenarnya, ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada kaum fakir miskin. Saking banyak harta itu sampai bertumpuk-tumpuk emas ia kumpulkan. Marah dan benci. Itulah yang aku rasakan melihat ulahnya. Tak lama setelah itu, ia meninggal. Orang-orang Nasara berkumpul dan menguburkannya. Aku katakan pada mereka, sungguh, teman kalian ini adalah orang yang sangat jelek. Dahulu ia menyuruh kalian untuk bersedekah dan mengasuh kalian untuk berinfak. Namun, harta-harta yang kalian infakkan itu ia simpan sendiri. Kemudian mereka bertanya, dari mana engkau tahu? Kemudian aku menjawab, mari, aku tunjukkan tempat penyimpanan hartanya. Kemudian mereka berkata, baiklah, tunjukkan kepada kami. Aku pun memperlihatkan tempat penimbunan harta. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan timbunan emas dan perak dari tempat tersebut. Tak kala melihat ini semuanya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya. Mereka lalu menyalip dan melemparinya dengan bebatuan. Tak lama setelah itu, orang lain menggantikan posisi uskup tadi. Aku pun tinggal bersamanya. Tidaklah aku melihat orang yang lebih zuhud terhadap dunia, lebih bersemangat terhadap akhirat, dan lebih tekun dalam beribadah siang dan malam daripada orang ini. Aku pun sangat mencintainya dan tinggal bersamanya dalam waktu yang lama. Akala ia diambang kematian, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, kepada siapa engkau berwasiat dan menasihati agar aku bersamanya setelahmu? Maka ia berkata, wahai anakku, tidak pernah aku ketahui seorang pun yang melenceng dan merubah kebenaran selain seseorang yang berada di daerah Mausil. Setelah wafatnya orang ini, aku segera mencari orang yang dimaksud di daerah Mausil. Aku pun bertemu dengannya dan kuceritakan semua peristiwa yang terjadi. Aku katakan kepadanya, sungguh, Fulan tak kala ajal menyebutnya berwasiat kepadaku agar aku mengikuti Anda. Ia juga memberitahuku bahwa Anda adalah orang yang berpegang terhadap kebenaran. Maka ia pun berkata, baik, ikutlah denganku. Aku pun hidup bersamanya. Maka aku dapati bahwa ia adalah seorang yang sangat baik. Namun, tak lama setelah itu ia juga wafat. Sebelum kematiannya, aku sempat bertanya kepadanya, wahai Fulan, telah datang kepadamu keputusan Allah, sebagaimana yang engkau lihat, dan engkau telah mengetahui sebagian urusanku. Kepada siapa engkau berwasiat agar aku ikut dengannya? Ia pun berwasiat kepadaku, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seseorang yang berada di atas agama kami selain orang yang berada di daerah Nasibin. Ikutilah dia. Tak kala orang ini telah dikuburkan, aku segera mencari orang yang ia maksud di daerah Nasibin. Aku segera memberitahu dirinya, dan perintah temanku sebelumnya. Kemudian ia mengajakku. Aku pun tinggal bersamanya, dan aku dapati orang ini sama dengan dua orang sebelumnya, di atas kebaikan. Namun, lagi-lagi kematian mendatanginya. Kemudian, aku bertanya, tak kala ajal menjemputnya, sungguh, engkau telah mengetahui urusanku, maka kepada siapa engkau berwasiat untukku? Ia berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang masih tersisa di agama ini selain orang yang tinggal di daerah Amuriyah. Ia adalah Fulan. Ikutilah dia. Aku pun mengikuti orang yang ia maksud. Aku beritahu segala peristiwa yang terjadi.
Aku pun tinggal bersamanya. Dan demi Allah, orang ini di atas ajaran dan petunjuk teman-temannya. Aku juga bekerja hingga memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Namun, lagi-lagi keputusan Allah datang sebagaimana teman-temannya. Kematian tak terelakkan. Aku berkata kepadanya, "Engkau telah tahu urusanku. Maka kepada siapa engkau berwasiat untukku? Apa yang harus aku lakukan?" Dia pun berwasiat, "Wahai anakku, aku tidak mengetahui masih ada orang yang tersisa di muka bumi ini yang masih berpegang dengan agama kita. Namun, sebentar lagi di negeri Arab akan muncul seorang nabi yang diutus membawa ajaran Ibrahim. Kemudian, nabi ini berhijrah dari negerinya ke negeri yang banyak ditubuhin pohon kurma, yang terletak di antara dua batu hitam besar. Orang ini memiliki tanda-tanda yang tidak samar. Ia mau memakan hadiah dan tidak memakan sedekah. Di antara kedua bahunya terdapat lingkaran tanda kenabian. Kalau engkau bisa menuju negeri itu, maka lakukanlah." Akhirnya ajal menjemput orang ini. Kemudian aku tinggal di Amuriah agak lama, hingga akhirnya ada pedagang Arab dari kabilah Qalb lewat. Kemudian aku berkata kepada mereka, "Kalau kalian bersedia membawaku ke negeri Arab, aku akan memberikan sapi-sapi dan kambing-kambing ini untuk kalian." Kemudian mereka menjawab, "Baiklah, kami akan membawamu." Mereka membawaku dan aku berikan sapi-sapi dan kambingku kepada mereka. Hingga akhirnya kami tiba di daerah Wakil Qura. Wakil Qura adalah daerah antara Syam dan Madinah. Namun, tak disangka ia menjualku ke seorang Yahudi. Aku pun terpaksa menjadi pembantu Yahudi ini. Tak lama setelah itu, anak pamannya datang berkunjung. Ia berasal dari Bani Quraidah. Ia pun membeliku dan membawaku ke Yasrib. Aku melihat pohon-pohon kurma yang diceritakan temanku di Amuriah. Aku tahu kota ini adalah kota Madinah. Akhirnya aku tinggal bersama orang ini. Saat itu, Nabi SAW sedang berdakwah di kota Mekah. Namun, aku tidak mendengar berita tentangnya karena aku sibuk dengan pekerjaanku. Tak lama setelah itu, sang Nabi berhijrah ke kota Yasrib. Demi Allah, saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma milik majikanku. Dia berada di bawah pohon ketika anak pamannya datang kepadanya. Kemudian dengan geram ia berkata, "Semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Mereka telah berkumpul di daerah Kuba. Hari ini mereka menunggu seorang laki-laki dari Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi." Tiba-tiba aku terserang demam. Badanku menggigil dan bergetar keras. Aku pun khawatir akan menjatuhi majikanku. Dengan perlahan, aku segera turun dan bertanya, "Apa yang Anda katakan tadi? Coba ulangi sekali lagi." Majikanku marah. Tamparan keras ia hadiahkan kepadaku. Kemudian, majikanku berkata, "Apa urusanmu? Pergilah bekerja." Sore harinya, aku mengambil kurma yang sebelumnya telah aku kumpulkan. Aku berangkat ke daerah di mana Rasulullah SAW singgah. Aku segera menemuinya. Kemudian aku berkata kepadanya, "Sungguh, telah sampai berita kepadaku bahwa Anda adalah orang yang soleh. Engkau bersama para sahabat yang miskin, yang diasingkan dan dikucilkan. Ini, ada sesuatu yang aku sedekahkan untuk Anda. Karena tidak ada orang yang lebih berhak menerimanya selain Anda." Ia berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah." Ia menahan tangannya dan enggan untuk makan. Kemudian aku bergumam dan berkata, "Ini merupakan satu tanda." Aku berpaling dan mengambil setumpuk kurma yang lain. Maka, tak kala Rasulullah SAW pindah dari Kuba ke kota Madinah, aku pun mendatanginya. Aku katakan kepadanya, "Aku melihat Anda tidak memakan sedekah. Ini sedikit hadiah dariku." Ia pun memakannya dan memerintahkan para sahabat untuk ikut makan bersamanya. Kemudian, aku bergumam, "Ya, ini tanda kedua." Kemudian aku mendatangi Rasulullah lagi ketika beliau berada di perkuburan Baqi al-Gharqad. Kala itu, ia menguburkan salah seorang sahabatnya. Aku melihatnya sedang duduk dan mengenakan dua mantel.
Aku memberinya salam penghormatan. Aku mencoba melihat punggungnya. Siapa tahu, ada lingkaran tanda kenabian yang diceritakan oleh temanku itu. Tak kala Nabi Muhammad SAW melihatku sedang memandang punggungnya, ia memahami maksudku. Maka ia membuka selendangnya dari punggung, dan akhirnya aku bisa melihat lingkaran tanda kenabian itu. Aku mengetahui bahwa dialah Nabi yang sebenarnya. Aku pun langsung mendekat dan memeluknya serta menciumnya seraya menangis. Kemudian Nabi berkata kepadaku, "Bagaimana kisahmu?" Aku pun menceritakan segala peristiwa yang aku alami. Ia terkesima dengan kisah itu. Ia sangat ingin agar para sahabat juga mendengar kisah ini dariku. Aku pun bercerita kepada mereka. Mereka lebih heran dan takjub, serta sangat gembira mendengarnya. Semoga keselamatan tercurah kepada Salman Al-Farisi, tak kala ia beroleh kebenaran dan mengimaninya dengan keimanan yang kuat. Dan semoga keselamatan tercurah kepadanya pada hari kematian dan hari ia dibangkitkan kembali. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi terbaik.